Isu keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam kontestasi pemilu Presiden 2024 makin disorot publik. Isu ini semakin mengemuka ketika Jokowi bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi pendukung Capres-Cawapres Prabowo Gibran akhir pekan lalu. Jumat malam, Presiden Jokowi bertemu dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di restoran di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian Sabtu paginya, Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Dan Minggu siangnya, Jokowi makan siang dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Kesamaan pandangan politik dengan Capres Prabowo Subianto pun makin tampak ketika Jokowi dan Prabowo sama-sama menyatakan kecewa dengan debat ketiga Pilpres akhir pekan lalu. Kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu, sehingga hidup saling menyerang nggak apa-apa, tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang, bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira enggak. Isu arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024 ini dilengkapi dengan kabar semakin buruknya hubungan Presiden dengan parpol pengusungnya di Pilpres 2019, PDI Perjuangan. Bahkan menurut analis politik, hubungan PDIP dengan Jokowi benar-benar sudah berakhir. Jokowi dan PDIP dan Jokowi ya dalam hal ini sudah wassalam hubungan politiknya. Saya menyebutnya ini sudah seperti orang yang talak 3 meski tidak diucapkan gitu ya. Ya kenapa saya sebut talak 3 antara Jokowi dan PDIP? Indikasinya 3 hal. Pertama, Jokowi ini pilihan politiknya di 2024 sudah berbeda dengan PDIP. Di PDIP rasa-rasanya tak ada kader yang tidak tegak lurus terhadap keputusan partainya. Besok kalau dalam hari ulang tahun juga PDIP, Pak Jokowi tidak hadir, ini kan 3 indikasi yang jelas betapa memang dalam momen sakral, momen penting PDIP dan Jokowi dan PDIP, kata anak muda sekarang, Jokowi PDIP dan Jokowi sudah N. Betul. Meski punya hak pilih, Presiden seharusnya bersikap netral tanpa berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Ini agar pemilu dapat berjalan demokratis, jujur dan adil, mengingat Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan kepala negara sesuai dengan mandat konstitusi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan baru saja saudara, sebelum berangkat ke 3 negara untuk melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi menyebut kritikannya untuk perbaikan di debat Capres. Presiden juga mengaku pernyataannya tidak mewakili salah satu paslon. Saya berbicara untuk ketiga calon dan untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Juga untuk introspeksi kita semuanya. Untuk evaluasi kita semuanya, saya tidak berbicara 1 calon atau 2 calon. Ya. Apakah kemudian pertemuan Presiden Jokowi dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto beserta beberapa ketua umum parpol yang mendukung dan mengusung Prabowo Gibran ini menandakan Presiden Jokowi sudah resmi tidak netral di Pilpres 2024? Apa implikasinya? Bagaimana juga implikasi ini pada kelancaran pesta demokrasi yang akan kita laksanakan sebentar lagi? Kita bahas bersama dengan Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia, ada Profesor Karim Suryadi. Prof. Karim, selamat sore, bertemu lagi kita. Selamat datang kembali di Rumah Pemilu. Prof, pertanyaan pertama langsung, apa ini semakin menegaskan bahwa Presiden sudah tidak netral di Pilpres 2024 ini? Ketemu salah satu calon, kemudian juga ketemu ketua-ketua umum parpol yang mendukungnya. Kemudian juga kita tahu statementnya sama terkait dengan debat. Silakan, Prof.
Wah, ini tema yang paling serem, mengerikan ya, kok berani-beraninya Karim ngomongin presiden gitu. Tapi karena saya adalah pemilih, saya adalah rakyatnya Pak Jokowi, saya adalah orang yang sehari-hari setiap hari ngajarin demokrasi, ngajarin pemilu, netralitas, jujur dan adil, saya cobalah. Ya. Kalau Pak Jokowi kecewa dengan debat, saya juga agak Dan kecewa. tentunya kan penting perspektif komunikasi politik ya, Prof. Nah, kalau Pak Jokowi agak kecewa dengan debat, saya juga kecewa. Tetapi Pak, saya lebih kecewa dengan pernyataan Bapak. Mengapa? Pertama, saya mengapresiasi niat Bapak barusan yang menegaskan bahwa pernyataan itu untuk ketiga pasangan capres. Tapi itu sulit dipercaya karena konteks yang melatarinya. Pertemuan dengan salah satu paslon, pertemuan dengan ketum-ketum pendukung, itu menegaskan bagaimana posisi Bapak, betapapun itu tidak dikenakan. Adapun dengan bahwa debat itu harus mengedukasi, menurut saya yang lebih penting mengedukasi adalah pejabat yang keluar dari istana. Jangan sampai pejabat ikut-ikutan memihak, menyatakan sesuatu yang jelas-jelas melanggar, dinyatakan sebagai tidak melanggar. Itu kan memalukan. Jadi, Pak Presiden, kembalilah kepada jalur presiden sebagai presiden yang sudah bersumpah. Sebab betapapun pemilu ini harus diselamatkan menurut saya integritasnya. Kenapa saya bilang harus diselamatkan? Karena kalau soal keberpihakan sudah tidak perlu dipertanyakan. Soal netralitas tidak usah dibahas. Semua orang sudah tahu. Bagaimana mungkin bisa netral kalau ada anak Bapak di sana? Dan saya katakan harus diselamatkan karena sesungguhnya integritas pemilu 2024 itu sudah tercoreng dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 90. Meskipun secara hukum sudah final dan mengikat, aturan itu menurut saya hanya akan memberikan kepastian hukum, namun tidak memberikan keadilan. Sesungguhnya harapan tertinggi saya adalah kepada Pak Presiden dan kepada pihak yang diuntungkan dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah menjadikan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebagai hukum yang tidur, alias tidak dipakai jalan untuk maju ke dalam kontestasi. Tapi karena tetap dipakai, ya jadinya seperti ini. Persoalan etika terus muncul dan dipertanyakan, tapi selalu dibahas dengan cara-cara yang tidak menjawab persoalan. Jadi saya khawatir, sekaligus saya khawatir, jika paslon 2 ini menang, saya khawatir isu etika yang terkait MK ini akan menjadi duri dalam daging. Dan lama-lama kan ini akan menjadi persoalan legitimasi. Jadi menurut saya itu persoalan sesungguhnya. Sebab ini saya bicara soal fakta ya, biar tidak disalahkan. Ada hasil riset dari 121 pemilu yang diselenggarakan di 129 negara terhadap pertanyaan siklus bagian pemilu mana yang paling menentukan integritas pemilu. Jawabannya ada dua. Yang pertama itu terkait dengan undang-undang kepemiluan atau yang terkait dengan pemilu atau yang terkait dengan pencalonan apakah memihak petahana atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan keadilan akses media terhadap kandidat dan partai politik. Yang ketiga penggunaan kekerasan politik. Dan yang keempat soal netralitas para penyelenggara negara. Nah yang pertama ini menurut saya yang menjadi masalah. Oleh karena itu, karena ini sudah terjadi, kita menolerir. Kalau saya menolerir itu lebih karena kalau ditunda itu akan jadi persoalan besar. Nah oleh karena itu maka menurut saya betapapun niat Pak Presiden mengomentari ketiganya menurut saya lebih baik tidak berkomentar. Soal hal-hal yang teknis itu. Saya berharap Bapak menjalankan sebagai Presiden dan menjamin pemilu ini jujur dan adil. Hanya itu saja. Ya, gimana? Ya. Prof, begini, banyak gestur-gestur politik sebelumnya yang kemudian dilakukan Presiden untuk menunjukkan bahwa sebagai kepala negara ia netral gitu ya, dengan kemudian mengundang ASN dan memberikan arahan, instruksi, kemudian juga kepada TNI, Polri, yang kemudian diteruskan ke jajaran-jajarannya untuk melakukan hal-hal yang kemudian harapannya bisa dianggap netral oleh publik juga. Tapi dengan statement, dengan gestur-gestur pertemuan kemarin, apa sih Prof implikasi ketika seorang kepala negara ini diduga begitu ya, tidak netral dalam sebuah pemilihan umum? Implikasinya seperti apa kepada demokrasi dan juga penyelenggaraan pemilu secara umum, Prof? Jadi kata-kata itu punya keterbatasan.
1000 kali kita katakan langit warnanya kuning, tapi kalau patkanya biru, ya kata-kata itu lumpuh gitu loh. 1000 kali himbauan, arahan disampaikan kepada ASN, TNI, Polri gitu ya, pejabat yang lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya fakta pertemuan dengan calon, fakta pertemuan dengan paslon pendukung gitu ya, partai pendukung, tapi tidak dengan partai yang lain, itu kan akan dibaca sebagai apa gitu lah. Apalagi misalnya di sana ada terah biologis yang bersangkutan. Itu kan sulit, siapa sih orangnya? Apalagi beliau sudah menjelaskan, tugas orang tua itu adalah memberikan restu dan dukungan. Itu sudah jelas dikatakan. Sebelumnya lagi dikatakan akan cawe-cawe dalam pemilu 24. Jadi menurut saya itu narasi-narasi yang memenuhi tabiat sendiri. Ya, jadi sesungguhnya itu tidak usah saya katakan, tidak usah yang dikatakan. Karena itu apa yang terjadi, terdedah, tertampilkan, sudah mengatakan dan mengumumkannya sendiri tentang keberpihakan, tentang arah dukungan dan lain-lain. Bahkan menurut saya sudah terang benderang kok. Kan pernah ditanya gitu ya, apa ini tidak melanggar netralitas? Beliau katakan itu kan hari libur. Betul, aturan hari libur itu hanya ada pada soal kampanye. Apakah beliau sedang kampanye? Lalu misalnya kalau kita lihat iklan di TV yang dia berkampanye untuk satu partai, apa itu dibuat hari kampanye, tapi kan beredar di hari luar kampanye. Sorry, di luar hari libur gitu ya, yang tentang menang itu. Apa itu Pak? Ya Allah gitu ya. Jadi sekali lagi saya hanya berharap tidak ada solusi. Maaf Prof, saya potong sedikit. Banyak hal-hal gestur-gestur politik yang memang tidak dikatakan secara lisan, secara langsung, tapi banyak yang bisa kita baca dengan pola, kemudian juga rangkuman event-event yang terjadi belakangan ini. Iya, menurut saya itu lebih dari sekedar gestur. Tapi itu sudah merupakan tindakan gitu loh. Sudah merupakan tindakan dukungan. Menunjukkan Gitu. sikap. Ya, bukan lagi gestur. Kalau gestur kan bahasa tubuh ya. Tapi kalau sudah bertemu, berbicara Bukan lagi gestur ya. dengan salah satu paslon atau dengan partai, ya itu dukungan gitu loh. Tidak lagi gestur. Ya. Kalau gestur itu soal cemberut, tidak puas kan gitu ya. Itu dukungan. Ya, gimana? Oke, Prof, bagaimana kemudian Anda menilai semua ini? Kalau Anda juga memiliki hal-hal atau saya bisa bilang imbauan mungkin sekali lagi pada Presiden, mungkin Anda bisa katakan saat ini. Gini ya, saya teringat betul apa yang ditulis oleh SBY ketika dia menulis paper tentang cawe-cawe. Dan itu ditulis ketika SBY dan Demokrat masih bermesraan dengan Nasdem dan Anies Baswedan. Tapi sekarang tidak terdengar. Saya ingatkan kembali, saya baca kembali. Bagi mereka, ini di halaman 24 ya, di buku cawe-cawe Pak SBY. Saya kutip sebagian. Bagi mereka yang membantu dan mengawal Pak Jokowi, bantu dan kawalah secara benar. Setelah tanggal 20 Oktober 2024, nanti Pak Jokowi akan mengakhiri masa dharma baktinya sebagai pemimpin bangsa. Beliau akan menjadi orang seperti saya. Tentu beliau ingin mengakhiri pengabdiannya dengan baik. Beliau juga ingin punya legacy dan diingat dengan baik-baik oleh rakyat. Jadi kembalilah kepada jalan yang benar sebagai presiden. Dukungannya hanya harus salurkan pada tanggal 14 Februari, tapi tidak perlu diumbar. Saya tidak bosan mengingatkan bagi pejabat, dukungan politik, preferensi politik itu ada aurat yang harus dijaga. Karena presiden adalah orang tua saya, orang tua Irandi, atau orang siapapun. Begitu. Ya. Terima kasih banyak Prof. Quotes-nya menarik membahas soal orang tua, karena memang secara hierarkis juga merupakan sebuah posisi kepala negara yang kemudian semua akan look up ke dia, dan semua akan juga mencontoh bagaimana kemudian ini nanti mengambilan keputusan dan juga etika yang Prof tadi singgung. Prof Karim dari Universitas Pendidikan Indonesia, Guru Besar Komunikasi Politik, terima kasih atas waktunya dan semoga tidak bosan diundang di Rumah Pemilu, Prof. Sampai ketemu lagi, sehat selalu.